Halo, salam jumpa semua. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini di Rasa Prima. Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi kita di YouTube channel saya, Rasa Prima. Saat ini saya Prima Dewi sedang berada di Padepokan Pasir Ipis di Jayagiri, Lembang. Saat ini saya sedang bersama seorang kenalan baru saya. Saya jadi deg-degan nih Kang. Waduh, tadi dibisik-bisikin itu bintang film cina Kang. Wah, namanya adalah Kang Cecep Arif Rahman. Betul ya Kang ya? Iya Kang. Tuh salamnya aja beda kan. Aduh Kang, tadi seperti yang saya sudah ngomong di awal, saya bersyukur sekali hari ini berkesempatan untuk hadir di sini. Tadi saya sudah bincang-bincang sejenak dengan Pak Asep Gurmawan ya, tentang Padepokan Panglipur ini. Nah sekarang saya mau ngobrol juga nih dengan Kang Asep, Kang Cecep ya. Nah yang pertama Kang, sejak kapan Kang Cecep itu terjun ke dunia pencaksilat ini? Kenapa tertarik ke pencaksilat dan kenapa milih Panglipur gitu Kang? Saya mulai belajar silat itu di usia 7 tahun. Kenapa milih silat? Karena waktu itu mah pilihannya tidak terlalu banyak. Hanya gitu ya. ada sepak bola sama silat dan yang paling mudah kan silat. Sepak bola harus banyak teman. Kalau silat belajar sendiri pun asal ada gurunya, insya Allah bisa. Kenapa harus memilih Panglipur? Mungkin kalau di awal terbawa keluarga. Kebetulan kakek saya, paman saya memang di Panglipur. Tapi sama paman dan kakek saya dikenalkan ke guru-guru Panglipur yang lain. Nah di sana saya baru merasa ada perbedaan
Panglipur dengan yang lain itu dari sisi kekeluargaannya. Jadi tidak, waktu kita ketemu dengan guru, kita tidak lagi merasa itu sebagai seorang yang hanya mengajar kita secara silatnya saja, tapi ternyata mereka memposisikan diri sebagai juga keluarga. Jadi kita dibimbing bukan hanya tentang silatnya, tapi juga tentang hal lain. Apalagi setelah saya ketemu dengan Ibu Eni, saya waktu itu keluar SMA kan, belum bisa melanjutkan kuliah karena situasi saat itu belum mendukung. Nah kan kalau pelarian yang lain mungkin ke hal yang bisa saja ke hal yang negatif kan, karena tidak ada kegiatan. Nah, alhamdulillah saya itu waktu diarahkan sama orang tua malah ikut di silat, dan waktu gak ada kegiatan lain akhirnya saya lebih fokus ke silat. Jadi saya sering tinggal di Ibu Eni, kadang-kadang 2 minggu tinggal. Padahal waktu itu Ibu Eni gak terlalu jauh lah dari rumah saya, hanya 20 menit kalau naik motor. Tapi waktu itu saya seringnya naik umum dan jalan kaki. Jadi jalan kaki dulu, naik umum, jalan kaki lagi. Nah, jadi 2 minggu kadang-kadang saya sudah merasa itu seperti orang tua. Nah itu hal yang kenapa malah kita bertahan di Panglipur, karena sistem kekeluarganya itu yang mengikat kita, malah bukan lagi sebagai seorang guru yang membimbing kita dalam sisi pencaksilat atau pembelaan diri, tapi juga pembelaan diri dari segala hal, segala permasalahan, segala situasi yang akan kita temui dalam hidup kita. Seperti itu. Wah, luar biasa banget ya Kang ya. mohon. Jadi filosofi di baliknya itu banyak banget ya Kang. Betul. Ya, Kang. Nah, kalau Kang Cecep ini kan sekarang sebagai ketua Korwil 1 untuk Garut ya Kang ya. Mohon. Nah, bisa cerita sedikit nggak Kang tentang itu Kang? Nah, jadi sebelum saya jadi sekretaris di Panglipur Pusat, dipercaya sama Pak Ketua Pak Haji Nana untuk mendampingi beliau. Sebenarnya saya sudah memang menjadi pilihan Ibu Eni untuk mengetuai koordinator wilayah Garut. Dan saat itu hanya satu-satunya Korwil yang ada di Panglipur hanya di Garut. Karena apa? Satu, memang termasuk daerah historis. Jadi walaupun Abah Aleh pertama mengembangkan Panglipur itu di Bandung, tapi beliau tinggal dan punya padepokan sendiri itu di Garut dulu. Akhirnya Garut dijadikan tempat bertemunya banyak tokoh. Nah hal itu membuat di Garut banyak cabang-cabang yang berdiri saat itu. Akhirnya sama Pak Ketua dan waktu itu masih Ibu Eni juga. Kata Ibu Eni mungkin harus ada koordinator untuk Garut. Nah sudah, yang ditunjuk waktu itu masih putrinya. Ada Mama Eti, putri Ibu Eni, dan saya sebagai wakilnya. Nah setelah adanya Korwil Garut, memang Garut kalau di Indonesia malah seperti DKI kan. Jakarta itu daerah khusus, sama seperti Garut. Garut karena daerah khusus perlu ada koordinator wilayah. Nah, alhamdulillah setelah pergantian kepemimpinan ke Pak Haji Nana dan Ibu Eti meninggal dunia juga. Ibu Eti itu putrinya Ibu Eni. Nah, ternyata keluarga dan Pak Ketua mempercayakan Korwil ke saya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya mengetuai koordinator wilayah Garut yang mencakup daerahnya itu bukan hanya Garut, tapi Garut, Tasik sampai Pangandaran. Dan yang kita jaga bukan hanya tentang keilmuan tradisinya, tapi juga tempat secara kesejarahannya, karena makam-makam pendiri kita memang adanya di Garut juga. Nah kalau di Garut itu sendiri jumlah anggotanya ada berapa kalau yang di Korwilnya yang dibawahi oleh Kang Cecep ini? Yang resmi saja, maksudnya yang resmi itu yang aktif ikut pertandingan, ikut pasang giri itu ada 18. Tapi di selain itu banyak juga yang mereka merupakan keluarga besar kita, tapi tidak terlalu aktif dalam hal organisasi. Mereka lebih aktif dalam hal keilmuan, meneruskan keilmuan, mengembangkan keilmuan ke murid-muridnya lah. Nah, walaupun mereka bukan secara organisasi bukan termasuk dalam cabang, tapi secara keilmuan mereka bagian dari kita. Dan kalau itu hampir gak kehitung kalau di Garut, karena hampir di tiap kampung di Garut ada Panglipur. Iya Kang, oke. Kang, nah sekarang nih ke yang menarik nih teman-teman. Kenapa Kang bisa terjun ke dunia film Kang? Ceritanya gimana tuh? Tidak terlepas dari peran perguruan tentu. Jadi waktu itu ada namanya Pak Gareth Evans, mungkin Mbak tahu kan, yang menyutradarai film The Raid sama Merantau itu Pak Gareth. Nah Pak Gareth waktu itu belum berniat untuk membuat film layar lebar, baru membuat film dokumenter, karena
istrinya itu Bu Maya Barak itu putra dari Pak Rosano Barak. Pak Rosano Barak seorang yang pemerhati silat dan yang istilahnya ada acara silat ke luar negeri pasti dananya disupport oleh beliau. Nah, jadi memang ketertarikan dan perhatian beliau ke silat sangat besar dan itu menurun ke anaknya juga ke menantunya, Pak Gerard. Nah, Pak Gerard waktu itu mencoba mendokumentasi silat mulai dari Aceh hingga Bali. Nah, salah satunya ke perguruan kami. Jadi mereka datang waktu itu malah dengan Ibu Christine Hakim kalau nggak salah. Mereka datang ke Garut ke perguruan kami dan minta 3 hari untuk mendokumentasi sistem kita. Nah, ternyata ada mungkin sisi ketertarikan beliau terhadap perguruan kami itu dibuktikan dengan setelah selesainya pendokumentasian tersebut, Pak Gerard gak pernah mempublish dokumenter itu, malah berbalik ke ingin membuat film layar lebar. Dan seolah kemarin waktu sebelumnya yang beliau datang ke program itu dianggap seperti casting. Jadi dipanggil lah tuh yang Pak Gerard tandain tuh, termasuk saya waktu itu. Saya dipanggil, katanya mau nggak katanya ikut film. Untuk waktu itu masih merantau. Nah, waktu itu saya kebetulan pas dapat SK untuk jadi PNS, kan gak enak. Baru dapat SK harus bolos 3 bulan. Saya bilang, Pak Gerard maaf, bukannya saya tidak mau, tapi saya harus menghargai dulu orang yang kasih kepercayaan. Akhirnya waktu itu tidak ada kesempatan tuh. Tapi beberapa tahun kemudian pas film The Raid 2, Kang Yayan menelpon lagi saya, Kang Cep, katanya sekarang gimana ikut di film The Raid, film ketiganya Pak Gerard, mau nggak katanya. Boleh Kang Yayan, tapi gimana ya tentang sekolah saya jadwalnya? Gampang katanya, latihannya pas Sabtu Minggu saja. Pas libur. Pas libur. Jadi saya dari Garut Jumat tuh ke Jakarta sudah latihan. Dan nanti katanya syutingnya juga pas libur sekolah bulan Juni. Ya, alhamdulillah kan, akhirnya saya langsung setuju. Nah, itulah awalnya ceritanya awal gitu cerita ya. Saya ikut terjun di film karena juga memang tim-tim yang di film pertama saya itu yang di Red 2 itu semua teman-teman rekan-rekan yang sudah seperti saudara sendiri sering mempromosikan silat ke luar negeri. Jadi ditugaskan persilat, ada tim dari dulu kan sering untuk tur ke luar negeri untuk mempromosikan silat. Nah, salah satu dari beberapa dari tim tersebut termasuk kita, ada Iko, ada Kang Yayan, ada saya. Jadi pas kita terjun di film dan ternyata mereka juga yang mengkondisikan koreografinya, tentu kita senang. Seperti hanya pindah latihan saja. Oke, Kang, selain The Raid itu ada film apa lagi yang sudah pernah dibintangi, Kang? Ada film 3 atau Alif Lam Mim waktu itu, terus ada Skakmat. Terus ada film ini juga Juara. Terus ada beberapa kesini seperti Gundala. Main di Gundala juga ya. Terus Wiro Sableng. Oke, luar biasa ya Kang ya. Dan mungkin yang kalau keluarnya ada ikut di Star Wars sama John Wick itu. Iya. Nah, dari semua itu yang paling berkesan yang mana, Kang? Memang kalau kita harus pilih mana yang paling berkesan, tentu film pertama. Karena apa? Itu adaptasi kita dari bagaimana mengkoreokan silat biasanya hanya dalam pertunjukan di panggung atau di tempat pertunjukan yang ditonton langsung gitu kan, tanpa ada persiapan, sama dibuat untuk kepentingan film. Ada sisi kebebasan di film. Kalau di pertunjukan terbatas dengan kemampuan kita secara visualisasi, karena apa? Kan ditonton langsung. Paling kita terbatas dengan ruang juga. Tapi di film mau buat seperti apapun bisa bebas-bebas saja, memungkinkan saja dengan adanya kamera, dengan adanya persiapan yang lebih matang sebelumnya. Jadi itulah pengalaman kita di film, kenapa lebih mengeksplorasi silat itu lebih leluasa. Nah, kalau dalam karakter-karakter yang diperankan oleh Kang Cecep di film-film itu ya, yang pernah ada pertarungan yang paling seru dan lawan tandingnya siapa waktu itu, Kang? Kalau saya bisa sebutkan, memang lawan tanding yang saya rasakan cukup menantang itu ya di The Raid sama John Wick itu. Di The Raid karena memang lawan main kita Iko. Iko memang karena Iko sama Kang Yan itu dari awal kita sering latihan bareng untuk ikut di tim persilat, ada tur ke luar kan, kita memang selalu ada atraksi bersama. Nah, pas di film tentu tuntutannya beda, tapi
sinkronisasi kita ternyata terbawa. Jadi karena kita sudah ada apa istilah sekarang mah chemistry-nya yang sudah kuat. Jadi walaupun dengan Iko jarang ketemu latihan, seringnya dengan asisten karena Iko kan di dramanya juga. Tapi pas kita ketemu kita langsung seperti udah tahu aja mau ngapain gitu Kang ya. Betul. Jadi kita syuting10 hari dari pagi sampai malam. Tapi kita tidak terasa, malah sampai disediain ahli urutnya. Terus yang menarik, krunya juga kadang-kadang karena tahu selama 10 hari kita terus kan yang di shoot, tidak ada yang lain. Jadi kita sudah seperti saling menghibur. Jadi kadang mereka juga menghibur kita, supaya lebih semangat gitu. Kadang mereka ikut pemanasan. Kita kan biasanya ya pemanasan biasanya kita aja berdua. Mereka ikutan. Supaya malah itu yang membuat kita semangat dan membuat kita merasa seperti keluarga gitu kan. Apalagi 7 bulan kan selalu saja dengan mereka. Nah, tapi di luar ada yang hal berkesan itu ya dengan Keanu Reeves itu. Kita dikira pas datang awal saya sudah malu-malu gak berani nanya kan. Malah beliau nanya duluan. Wih, katanya The Red Guys. Apa kabar? Oh, bilangnya The Red Guys. The Red Guys ya. Jadi ada saya ada kalian. Jadi kita yang tadinya malu-malu langsung pede langsung diajak ngobrol kan. Langsung kita ngobrol dan dia tanya-tanya karena gimana proses waktu buat film The Raid seperti apa, persiapannya seperti apa. Nah, waktu kita latihan dia minta gak boleh dipermudah katanya. Silakan kalau memang di silat ada seperti itu saya ikut. Nah, dia ingin adaptasi supaya bisa mengejar apa yang kita karena memang struktur koreografinya sudah ada dibuat oleh 8711 waktu itu yang tim koreografi dari LA kan yang memang sudah sering menggarap film-film besar. Nah, tapi mereka kasih keluasan buat kita untuk mengisi struktur itu. Jadi strukturnya sudah pasti tapi boleh diisi dengan kita. Contohnya misalnya boleh katanya Kang Cep pokoknya orangnya dalam beberapa gerakan jatuh ke sana menimpa gelas itu, kaca itu. Dari sana pindah ke situ dan di situ harus jatuh dan diserang berdua. Nah, gerakannya terserah katanya Bang. Nah, kan udah kita senang saja kalau begitu. Sudah kita buat. Jadi Keanu-nya malah yang adaptasi dengan kita. Jadi yang tim koreo mereka buatkan gerakan buat Keanu-nya, kita membuat gerakan buat kita sendiri. Nah, itu yang paling berkesan buat kita karena apa? Kita dikasih keluasaan buat memperlihatkan budaya kita. Terus bahasa juga yang tadinya tidak direncanakan ada bahasa Indonesia malah mereka minta sudah katanya dialognya bahasa Indonesia saja. Terus yang kayak bahasa sudah. Yang Keanu-nya juga malah minta, boleh nggak saya juga katanya ingin pakai bahasa Indonesia 2 kata saja kalau ingin kalah tapi tidak sampai itu. Kita mungkin ada ketemu lagi ke depannya. Dia ngomong apa waktu itu jadi Kang? Apa sampai yang dia ngomong? Jumpa waktu itu. Sampai jumpa. Nah, itu yang paling menarik buat kita karena 3 dari kita bisa diangkat di film itu. Jadi sistem kita, senjata kita, kan saya itu jadi shinobi. Shinobi itu anak buahnya orang Jepang. Tapi senjatanya kan harusnya samurai. Tapi malah katanya anggap saja shinobi menyewa orang Indonesia. Jadi kita pakai karambit waktu itu. Wah, luar biasa ya Kang ya. Ya. Berarti kalau kita lihat dari situ Insan Film Internasional tuh cukup appreciate ya kepada tentu budaya kita itu. Jadi, ya Kang ya. Sudah mereka sampaikan di beberapa itu kan artikel juga bahwa sejak film The Raid katanya banyak film-film luar yang mencoba mengadaptasi cara-cara actionnya The Raid untuk ke sistem fightingnya. Terutama mereka ingin tahu bagaimana silat dari bentuk tradisional bisa terlihat menarik dan apapun yang mereka pikirkan ternyata silat bisa juga mengaplikasikannya, dieksplorasi. Jadi dengan begitu banyak sampai ada dari tim yang saya sampaikan tadi ya, ada dari timnya 8711 itu yang tim koreografi dari LA yang terkenal saja mau datang ke Indonesia, ke Jakarta ketemu Pak Gerard dan minta 2 minggu untuk seperti kerja bareng membuat sesuatu. Kan hanya ingin mencari pengalaman bagaimana cara membuat action di kita. Nah itu jadi sebenarnya sekarang kalau kita benar-benar ingin serius untuk mengembangkan silat, jalannya mah sudah ada insya Allah. Tinggal kitanya saja yang serius untuk melaksanakannya. Oke Kang. Nah Kang, sekarang saya ada satu pertanyaan nih, ya. Kalau Akang disuruh milih nih, Kang Cecep lebih pengen jadi aktor aja atau jadi guru silat? Cuma suruh milih satu, nggak boleh milih dua-duanya, ya. Boleh. Nah, saya tetap pilih jadi pesilat. Oh gitu. Karena apa? Kenapa? Kalau jadi pesilat masih tetap bisa jadi aktor. Coba jadi aktor.
apa pasti jadi pesilat? Belum tentu. Tapi kalau jadi pesilat, kita ingin jadi aktor, tinggal kita maksimalkan saja hal lainnya. Karena apa? Dalam kita belajar silat, kita belajar contohnya Ibing saja yang tadi anak kecil kan, itu sudah belajar drama. Bagaimana dia harus membayangkan bahwa ada lawan di depannya, walaupun lawannya hanya bayangan, bukan lawan langsung. Itu sudah pelajaran karakter dan drama yang bagus buat seperti saya. Saya tidak ada dasar acting, apalagi belajar di teater. Tapi alhamdulillah dengan adanya pengalaman di silat, pas diarahkan sama sutradara kita bisa mengikuti karena kita sudah terbiasa diarahkan seperti itu sama guru silat juga gitu. Nah itu jadi seperti tadi kata Teteh, harus milih mana? Tetap, karena apa? Yang saya rasakan jadi pesilat itu ternyata bukan hanya kita disiapkan untuk menjadi seorang yang bisa membela diri secara fisik saja, tapi bisa membela diri secara umum, secara survival. Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu selalu ada dua pilihan. Kalau gagal bagaimana, kalau sukses bagaimana. Terus kalau sukses, setelah 1 dan 2 langkah kita akan seperti apa. Kalau gagal, kita kalau berlaku 1-2 akan seperti apa juga. Jadi cara memperhitungkan sesuatu seperti itu di silat dari kecil kita sudah dilatih seperti itu. Oke, jadi luar biasa banget ya Kang ya, ilmunya silat di dalam silat itu ya Kang ya. Ya, Kang, ada nggak Kang pesan-pesan untuk pendengar kita, terutama untuk anak-anak muda yang ingin Kang sampaikan terkait dengan pencak silat ini, Kang? Jangan jangan takut sakit. Karena kan namanya silat itu berhubungan dengan rasa sakit. Malah kita harus berteman dengan rasa sakit tersebut. Contohnya kan tadi ada ditanya sama si akangnya, katanya pernah nggak kena sesuatu sewaktu syuting? Itu mah sudah biasa. Waktu di drill saja saya kena pukul sampai berdarah di sini. Yang harusnya berputar karena licin tidak bisa berputar. Jadi udah pukulannya yang ada kerambitnya begini. Hanya kan dua-dua punya kontrol. Iko pas tahu saya gak bisa menghindar, kita tekan begini, bukan yang tajamnya jadi di bengkok, jadi yang kena pegangannya ke sini. Tapi kan kena pegangan kerambit tetap aja kan. Tapi karena saya pakai make up, bocornya gak kelihatan, karena memang make upnya sudah berdarah-darah. Jadi walaupun ada darah beneran, tidak kelihatan. Tapi kita terus, karena memang di silat hal seperti itu kita anggap sudah diperhitungkan dari awal kan seperti tadi. Kalau sukses bagaimana, kalau gagal bagaimana. Nah itu sudah kita perhitungkan. Jadi dalam silat memang dilatih bagaimana kita memberikan rasa sakit, juga bagaimana kalau kita dikasih sakit, solusinya harus seperti apa. Nah itu makanya pesan saya, kalau belajar silat jangan tanggung. Kita harus mempelajari kedua-duanya. Belajar manisnya dalam silat, juga belajar sakitnya dalam silat harus istilahnya dipahami dan diterima dua-duanya. Oke, jadi tadi seperti kata Pak Asep, ada seninya dan ada bela dirinya Kang ya. Jadi dua-duanya harus kita pelajari ya, kita kuasai ya. Oke, thank you banget Kang Cecep ya. Saya senang sekali Kang. Terima kasih untuk sharingnya. Siap. Semoga bisa bermanfaat ya Kang ya. Amin. Untuk semua pendengar kita pada hari ini ya. Oke. Kita teman-teman terima kasih udah join saya di Rasa Prima. Sampai jumpa lagi di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. See you.